Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosim SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Paduran 1 Kota Bekasi. Kali ini saya ingin memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Dalam menetapkan visi guru penggerak, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan inquiry apresiatif, yaitu suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang. Pendekatan yang saya lakukan adalah mengidentifikasi hal-hal positif yang ada di sekolah dan mencari cara agar hal tersebut dapat dipertahankan serta memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Menerapkan pendekatan inquiry apresiatif dilakukan dengan langkah-langkah yang ada pada tahapan berikut. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pada tahap ini yang kita lakukan adalah merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan apa yang diinginkan atau diimpikan. Yang kedua, ambil pelajaran. Pada tahapan ini kita mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di sekolah dan pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Yang ketiga, gali mimpi. Pada tahapan ini yang dilakukan adalah menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di sekolah. Visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Di tahapan ini merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi yang dirumuskan. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pada tahapan ini memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Misi guru penggerak yang saya rumuskan adalah mewujudkan siswa yang beriman, bertakwa, berkompeten, berkarakter, mandiri, dan bergotong royong. Yang menjadi prakarsa perubahan adalah meningkatkan pembelajaran yang inovatif dan berpihak kepada murid. Langkah-langkah bagja yang saya tentukan sesuai dengan prakarsa perubahan. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk dapat menciptakan pembelajaran yang inovatif dan berpihak pada murid? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, mencari informasi dari berbagai sumber untuk meningkatkan pembelajaran yang inovatif dan berpihak pada murid. Mengumpulkan data berupa pertanyaan kuesioner sebagai bentuk refleksi terkait pembelajaran yang diinginkan murid. Berkolaborasi dengan teman sejawat dalam KKG atau MGMP mengenai apa yang harus dilakukan agar pembelajaran yang inovatif dan berpihak pada murid dapat tercipta. Yang selanjutnya adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya, tindakan apa yang dilakukan untuk dapat meningkatkan pembelajaran yang inovatif dan berpihak pada murid? Situasi apa yang dapat mendukung terciptanya peningkatan pembelajaran yang inovatif dan berpihak pada murid? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, memperbanyak literasi dan penguasaan IT, berkolaborasi dengan siswa, orang tua, teman sejawat, pimpinan, dan pihak yang mendukung perubahan pendidikan. Dan yang ketiga adalah menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan ramah anak. Selanjutnya, gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apa kebiasaan-kebiasaan yang baru akan terjadi ketika saya sukses menerapkan model pembelajaran inovatif dan berpihak pada murid? Apa yang harus saya lakukan untuk terus menerapkan pembelajaran inovatif dan berpihak pada murid? Kemudian tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, membuat deskripsi sikap ketika berhasil menerapkan model pembelajaran inovatif dan berpihak pada murid. Yang kedua, mengikuti seminar-seminar tentang penerapan model pembelajaran inovatif dan berpihak pada murid.
Setelah gali mimpi, kemudian jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa saja langkah-langkah yang bisa saya lakukan untuk menerapkan model pembelajaran inovatif dan berpihak pada murid? Kemudian tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, membuat daftar kegiatan penerapan model pembelajaran inovatif dan berpihak pada murid. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam penerapan model pembelajaran inovatif dan berpihak pada murid? Kapan model pembelajaran inovatif dan berpihak pada murid diterapkan? Bagaimana menerapkan pembelajaran inovatif dan berpihak pada murid? Kemudian tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, berkolaborasi antar guru, murid, rekan sejawat, dan warga sekolah lainnya. Mengatur jadwal mengajar dengan baik, melakukan simulasi mandiri sebelum menerapkan model pembelajaran inovatif dan berpihak pada murid di kelas. Demikian paparan demonstrasi kontekstual yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.